Soal dana desa, ini dana desa kan sebenarnya terus mengalir, tetapi di sisi lain kalau kita lihat datanya pendapatan asli desa atau PAD begitu ya, itu menurun. Di 2024 data Kementerian Anda pun menunjukkan begitu bahwa update di angka 128, tapi pendapatan asli desa ini di sekitar 39 triliun. Apa penjelasan Anda soal ini? Kenapa anggarannya naik tapi pendapatan aslinya itu turun? Ya memang kalau kita lihat 10 tahun terakhir kan jumlah dana desa itu 610 triliun, sangat besar ya. Di tengah-tengah harapan kita tentu juga banyak persoalan. Jadi, dan itu sudah saya urai semenjak saya dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo tanggal 1 Oktober 2024. Ya persoalan dana desa itu banyak sekali. Tapi bukan berarti ada persoalan terus dana desa kita tidak boleh. Ya. Justru kita cari solusi yang terbaik. Nah maka saya waktu awal-awal jadi Menteri Desa itu, diantaranya mungkin perlu SDM yang mumpuni. Para kepala desa paham tentang bagaimana pertanggungjawaban dengan dana desa itu. Kemudian fokus dana desa itu kita perbarui dan kita perjelas. Nah contoh ya, sekarang kalau dulu dana desa untuk ketahanan pangan itu mereka bagi-bagi misalkan ayam 2 ekor, kependudukan bagi kambing 1 ekor. Mungkin karena ada kebutuhan lain, ayamnya hilang atau disembelih atau apa dipotong kan, kalau ada kambing dijual. Nah sekarang saya rubah itu Mbak Diana. Jadi dana 20% ketahanan pangan itu tidak boleh dibagi-bagi, tapi dibuat hal-hal produktif dalam rangka untuk PAD desa tadi kan. Ya, karena kalau kita lihat juga Bang, ini juga ada grafisnya untuk PAD desa. ya, jadi kalau dengan 20%, misalkan dia ada 1 miliar dana desa, berarti kan ada 200 juta untuk BUMDes. BUMDes bisa buat usaha yang produktif. Misalkan kalau dia misalkan nanam padi, ya padi nanti dijual, dapat lagi duit, diputar lagi, demikian begitu. Mungkin dia buat desa ayam petelur, nanti dapat telur dijual, dapat lagi duit. Jadi tidak sekali pakai. Nah dengan harapan begitu berarti setiap tahun akan ada penambahan modal dari BUMDes. Nah, tapi itu juga nggak gampang. Tapi kita sekali tidak boleh menyerah, ya kan? Persoalannya banyak. Di samping itu juga ada juga dana desa yang dibuat judi online. Makanya saya langsung ke PPATK waktu itu. Nah, kita lihat di mana persoalan ada judi online, ada juga untuk kepentingan-kepentingan lain yang mungkin tidak relevan dengan peruntukannya. Terus saya juga sudah MOU Kementerian Desa dengan aparat penegak hukum, ya, dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan Mabes Polri. Termasuk dengan KPK saya sudah datang. Nah yang dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ada program Jaga Desa. Sekarang ada digitalisasi. Pelaporan dana desa bisa dipantau langsung oleh jaksa. Dan kalau ada jaksa yang nakal, memeras atau nekan-nekan kepala desa, sekarang kepala desa boleh langsung lapor ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanpa sepengetahuan jaksa yang memeras itu. Jadi ikhtiar ini menurut saya penting, walaupun mungkin tidak secepat membalikkan telapak tangan. Ya betul. Tapi saya mau kembali sebenarnya ke akar masalahnya. Ketika Anda turun ke lapangan, apa penyebabnya? Kenapa anggaran cukup besar bertambah, tetapi pendapatan aslinya itu tidak berjalan naik seimbang begitu? Apakah memang SDM-nya kurang? Karena memang kalau selama ini misalkan dana desa itu dipakai untuk infrastruktur, misalkan bangun jalan produksi, jalan ke sawah, jalan itu pasti memang tidak akan ada dengan APBDes-nya pendapatan asli desa, tapi masyarakatnya tentu akan mudah dalam menggarap sawah, kemudian mengangkut hasil produksi. Memang secara langsung tidak akan menambah PAD, tapi masyarakatnya dimudahkan. Terus misalkan ada program juga fokus dana desa stunting, ya pasti nggak akan ada kaitan dengan PAD stunting kan. Kemudian juga misalkan masalah kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya, itu dalam bentuk bantuan langsung. Kalau dikaitkan dengan pendapatan asli desa tidak mungkin. Makanya saya sekarang tadi dana desa yang 20% untuk ketahanan pangan itu dikelola oleh BUMDes supaya PAD desa itu bertambah.